Indonesia karena ICP di 82 dolar begitu ya per barel begitu, dan ada kenaikan jika di atas 82 Amerika Serikat per barel dari asumsi APBN, tentu ini akan berpengaruh cukup besar. Tahun, kalau saya nggak salah ya, tahun 2024 atau 23 itu total subsidi energi kita mungkin di kisaran 400-500 T ya. Terbesar memang di BBM ya, dan LPG ya. Jadi komponen subsidi kita itu ada dari LPG, listrik dan BBM ya. Banyak yang sudah menghitung impact dari kenaikan $1 terhadap ICP itu berapa terhadap subsidi kita nantinya. Betul. Nah, ini perlu kita cermati, apakah itu angka yang simpel? Enggak. Ya, naiknya itu berapa lama? Oke. Ya, kalau naiknya sehari ya impactnya kecil lah. Ya. Ya, kalau naiknya setahun dalam waktu $1 dalam tahun itu 365 hari misalnya, ya impactnya gede. Nah, asumsinya harus kita paham. Yang kedua, kita pakai kurs berapa? Oke. Karena kita menghitung tadi dengan rupiah, bukan dengan dolar. Ya, APBN kita dengan rupiah. Jadi komponen-komponen yang menaikkan harga berapa impactnya memang harus dihitung secara cermat, kapan itu terjadi, berapa lama terjadinya, ya, dan berapa kurs yang kita asumsikan. Nah, kalau kita bicara sekarang, oh impactnya sekian T per, mungkin benar, tapi unrealized. Ya, betul. Ya, nanti pada akhir tahun baru nanti akan dihitung asumsi berapa ICP kita, kemudian dengan naiknya $1 sekian. Persis sama juga untuk listrik juga sama. Ya, kenaikan kurs ₹1 berapa $100 di dolar ke rupiah misalnya, itu berapa impact subsidi kita dan juga berapa impact kepada PLN. Pertamina juga sama. Angka-angka detailnya itu sudah dihitung. Ya. Namun demikian, yang kita harus lihat adalah ini berapa besar sih impor kita dari kawasan yang melewatin Selat Hormuz, ya kan? Yang berpengaruh kan itu. Kalau saya lihat data tahun 2000 berapa bulan beberapa tahun ya, 2020, 21, 22, 23 itu antara 150.000 sampai 200.000 barrel per day. Ya. Sementara impor crude kita atau crude kita lah dengan kilang 1 juta barrel per day ya, bisa makan crude 1 juta kilang-kilang Pertamina. Produksi dalam negeri itu sekitar 500-an ribu barrel per day atau 500 dekat-dekat 600.000 sekarang per day ya. Dan belum tentu semuanya masuk ke kilang Pertamina. Kita assume yang masuk itu mungkin 400.000 ya. Maka kita impor crude 600.000 barrel per day. Ya. Kalau BBM kita impor itu sekitar kebutuhan kita mungkin 1,5 juta barrel per day. Kilang Pertamina menghasilkan 800.000, kita impor BBM itu sekitar 700.000 barrel per day. Jadi sebetulnya impor kita juga semakin hari semakin besar begitu ya? Oh iya. Karena kebutuhan kita meningkat. Produksi dalam negeri ya, yang sekarang dicoba oleh Pak Presiden untuk dinaikkan ya. Semoga bisa ya. Tapi sampai hari ini mungkin sekitar 500.000, 600.000 barrel per day crude ya. Kita impor berarti crude itu sekitar 600.000 juga. Kurang lebih setengahnya berarti. Ya. Kemudian BBM 700.000. Jadi 700 sama 600.000 kita impor itu sekitar 1,3 juta atau 1,2 juta, more and less gitu. 200.000-nya yang crude itu melewati Selat Hormuz. Nah, persoalannya adalah kita gantikan. Yang kita impor dari mana? Dari Middle East itu salah satunya dari Aramco. Kalau nggak salah kilangnya Cilacap itu menggunakan minyak dari Arab. Apakah ini sebetulnya ada strategi juga mungkin Pak dari Amerika Serikat begitu ya, agar mungkin negara-negara di dunia beralih begitu untuk membeli minyak dari Amerika Serikat, terlepas dari kita tahu ya bahwa kebutuhan minyak Amerika Serikat begitu besar begitu ya, tapi kita ketahui juga bahwa bahkan dalam negosiasi tarif yang kita lakukan dengan Amerika Serikat, kita ketahui bahwa Indonesia berkomitmen untuk menaikkan pembelian oil and gas dari Amerika Serikat begitu. Apakah ini mungkin salah satu strategi
dari negara tersebut? Dari data yang ada, ya, produser crude minyak mentah terbesar di dunia saat ini adalah Amerika Serikat. Mungkin 12 juta, 12,5 juta barrel per day. Kebutuhannya jauh lebih tinggi dari 12,5. Amerika itu impor mungkin 6-7 juta barrel per day. Oke. Dia impor. Oke, jadi Anda kurang sepakat begitu ya Pak ya, dengan pernyataan datanya bahwa itu. Mungkin ada sebagian kecil yang bisa diekspor gitu ya. Kenyataannya adalah Amerika adalah net importer. Yang mereka kelebihan adalah LNG. Baik. Ya, LNG, LPG mereka kelebihan. Itu yang mereka ekspor. Harga gas di sana yang Henry Hub itu mungkin sekarang berapa? $3,5 per MMBTU, ya. Dijadikan LNG mungkin $2 per MMBTU, 5,5. Ongkos kirim ke kawasan Asia mungkin $2-3. Jadi masih kompetitif dibandingkan atau kalau dia compete dengan Qatar atau dari Middle East. Ya. Tapi kalau crude atau BBM, datanya itu, yang saya ingat itu, mereka adalah mengimpor, dan paling besar impornya dari mana? Arab Saudi. Makanya energi security mereka by politics yang tadi yang kembali lagi tadi deal dengan pemerintah Arab Saudi, kami amankan negara Anda, tapi volume minyaknya ke Baik. Karena ini begitu banyak dots-nya Pak, begitu banyak yang kita berupaya untuk make sense ya di tengah situasi saat ini Pak Archandra. Nah, balik lagi ke situasi kita dalam negeri tadi kan, artinya kita tidak perlu khawatir begitu karena menurut Anda juga sebetulnya Amerika Serikat tidak ingin harga terlalu tinggi begitu, dan di satu sisi juga kita melihat tentunya seperti apa ketahanan ini perlu kita jaga juga secara domestik begitu, seperti apa kita juga bisa mengamankan pasokan ke depannya. Pandangan Anda seperti apa begitu Pak? Kalau negara yang mengimpor bukan mengekspor, kalau menurut hemat saya bahwa kita harus punya strategi sendiri, ya. Ada negara yang mulai mengurangi aktivitas oil and gas-nya, ya, beralih ke jenis energi yang lain. Tapi mari kita lihat Amerika, ya, pada zaman Presiden Biden sangat mengencourage people atau industrinya untuk renewable energy. Sewaktu Presiden Trump yang mengambil alih sekarang, mereka kembali kepada fossil fuel. Artinya bahkan pada sisi negara besar pun, ya, terjadi kegamangan antara untuk mengamankan energy security ini. Apakah mampukah renewable energy untuk menggantikan fosil? Itu kegamangan, ya. Dan kalau itu ditempuh, dan itu sudah ditempuh oleh Eropa, dan terjadi krisis energi tahun 2023 dan impactnya masih ada sampai sekarang. Melihat itu kemungkinan besar Presiden Trump switch dia. Nah, banyak orang mengatakan, kalau begitu Amerika mengubah strateginya. Tapi menurut hemat saya mungkin tidak mengubah. Mungkin lebih tepat mengatakan bahwa yang satu mungkin pemerintahan yang lama itu agak tidak sevulgar yang sekarang mengungkapkan bahwa kita masih membutuhkan energi fosil. Kami akan tetap berbisnis di oil and gas. Itu yang sekarang. Yang sebelumnya mungkin mengatakan, ya kita dengan renewable ini, tapi oil and gasnya jalan terus nggak? Jalan.